Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa lagi. Malam hari ini saya sudah berada lagi di stasiun Lempuyangan di kota Jogja. Sekarang jam 19:30. Malam hari ini dari Jogja, saya akan kembali ke kota Jakarta, mencoba kereta yang sebenarnya kemarin juga saya udah naik kereta ini, tapi dari Jakarta ke Jogja. Kali ini bakal nyobain rute sebaliknya dari Jogja menuju Jakarta, kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi. Kereta yang menurut saya jadwalnya enak banget, berangkatnya malam, dan jadwal tibanya di Jakarta juga enak banget teman-teman, nggak kepagian. Nah, seperti apa perjalanan naik kereta api Gajah Wong dari Jogja ke Jakarta? Tonton dan ikuti terus video kali ini sampai selesai. Sampai saat ini kereta api Gajah Wong ini masih kereta premium. Suasana stasiun Lempuyangan malam hari ini teman-teman. Buset, ini penumpang apa ya? Rame banget coy. Buset, ini pada ngemper tuh. Di dalam tambah rame, ada rombongan juga. Hari ini tanggal 16 Agustus 2025, hari Sabtu ya teman-teman. Ini ibu-ibunya merah-merah cuy. Nah, kalau kita naik kereta jarak jauh kita tinggal lurus saja. Terus nanti bakal nemu pintu masuk kereta jarak jauh. Kalau mau nyetak tiket tinggal belok ke sini. Di sini ada mesin untuk nyetak tiket, ada banyak banget. Nanti tinggal masukin kode booking dan di print aja. Kalau teman-teman yang belum daftar face recognition gate harus nyetak fisik dan nanti tunjukin KTP, atau bisa juga pakai tiket yang dari aplikasi kalau pakai aplikasi Akses by KAI. Tapi kalau dari selain Akses by KAI harus nyetak tiket fisik sih. Nah, biasanya teman-teman banyak yang tanya ya, kalau misalkan kita beli langsung ke stasiun di loket itu masih bisa atau enggak? Atau harus pesennya online? Kalau pesen tiket jauh-jauh hari itu harus online lewat aplikasi teman-teman. Tapi kalau beli tiket langsung ke stasiun itu masih bisa, hanya dilayani untuk mulai dari 3 jam sebelum keretanya berangkat ya. Jadi hari H keberangkatan, 3 jam sebelum berangkat itu bisa langsung ke loket kereta jarak jauh yang ada di stasiun. Disebutnya beli go-show atau langsung ke loket teman-teman. Kalau 3 jam sebelum keberangkatan nanti masih dapatnya harga normal, tarif reguler. Tapi kalau udah 2 jam sebelum keberangkatan, misal jarak dekat atau menengah, itu dapatnya tarif khusus, harganya lebih murah. Tapi kalau jarak jauh mau 2 jam ataupun 3 jam sebelum, 1 jam sebelum, tetap dapat tarif reguler teman-teman. Dan selama ketersediaan kursinya masih ada ya, atau belum habis terjual jauh-jauh hari, itu bisa beli langsung ke loket pas hari H. Misalkan mau dadak-dadakan itu bisa teman-teman. Di sana juga ada TV, informasi ketersediaan tiket kereta untuk hari ini dan kayaknya 1 minggu ke depan sih. Banyak yang habis tuh. Sri Tanjung, yang ekonomi subsidi, Progo habis, gokil. Kauripan habis, kereta-kereta laris dari Jogja. Nah, kalau misalkan di stasiun Lempuyangan ini juga bisa masuk pakai face recognition gate teman-teman. Scan wajah kalau kita punya tiket, nanti bakal kebuka sendiri gate-nya. Atau kalau nggak mau pakai face recognition gate, belum daftar, itu bisa lewat gate yang manual di sebelah kanannya, pakai tiket dan KTP. Kalau pakai face recognition gate nggak perlu nyetak.
Ini masih ada langsiran kereta Sri Tanjung yang baru datang tadi dari Ketapang, Banyuwangi. Setelah teman-teman masuk dari gate, dari face recognition ataupun dari gate yang manual, itu belok ke kanan. Di sini ada dispenser air gratis teman-teman, refill air gratis. Bisa air panas, air dingin, ataupun suhu ruangan yang normal ya. Jadi kalau bawa tumblernya habis daripada beli di minimarket, kalau mau hemat bisa ngisi airnya gratis di sini, dekatnya pintu masuk kalau di stasiun Lempuyangan. Jadi hampir di setiap stasiun besar tuh ada ya. Di Yogyakarta juga ada, di Lempuyangan ada, di stasiun Klaten ada, di stasiun Maguwo aja ada kalau di Jogja. Stasiun Wates juga ada, di Solo Balapan juga ada. Kalau di Jogja nih kayaknya hampir semua stasiunnya ada dispenser untuk refill air gratis. Kita langsung aja menuju ke rangkaian kereta Gajah Wong yang akan saya naiki di jalur 2 ya. Saya duduk di ekonomi 4 nomor besar, nomor 15. Kayaknya kok dapat kebalik ya, madep mundur ya. Ini ini ekonomi 5, nomor kecilnya searah laju kereta. Kayak nomor 4 juga sama sih. Ya, nggak apa-apa lah. Tadi juga yang ngasal. Kemarin kalau nggak salah tuh dari Jakarta ke Jogja ini nomor kecilnya yang searah laju kereta ya. Ternyata nomor besarnya. Nah ini saya dari sini ya, ekonomi 4, kita masuk dari sini aja. Dapat kebalik, nomor kecilnya yang dapat searah laju kereta teman-teman. Kita di nomor 15C. Lokomotif yang berinas untuk kereta api Gajah Wong pada perjalanan malam hari ini dari Jogja, dari Lempuyangan ke Jakarta Pasar Senen. Pakai lokomotif bentuknya kotak, tapi ini bukan CC201 teman-teman. Lokomotif seri CC204 0302 ya, 204 batch pertama kalau nggak salah. Ini yang ada 7 unit di Indonesia. Jadi lokomotif yang pertama 204 tuh bentuknya kotak kayak gini, kayak CC201. Itu ada 7. Setelah itu 204-nya bentuknya aerodinamis kayak CC203. Sebenarnya dihias juga pakai bendera di ujungnya, tapi kayaknya udah rusak nih. Benderanya udah terbang-terbang bola-balik, kayaknya udah sampai brodol. Udah kotor banget lagi. Ya, nggak dapat bendera yang masih fresh merah putihnya. Sayang banget ya. Tapi lokomotifnya kinclong. Semoga lancar perjalanan malam hari ini dengan lokomotif CC204 bersama kereta api Gajah Wong. Seingat saya, kemarin terakhir naik kereta api Gajah Wong dari Jakarta menuju ke Jogja, itu saya ngambil nomor kecil ya, nomor 6 kalau nggak salah, 6D kalau nggak salah, sama Mas Ari Jasa, di ekonomi 5 tapi teman-teman, di sana. Dan hari ini dari Jogja menuju ke Jakarta, harusnya sama dong, nomor kecilnya yang searah laju kereta. Karena kemarin saya lihat tuh nomor kecil semua yang ada di ujung sana. Keretanya kan dari sana ke sini ya, kalau dari Jakarta ke Jogja. Jadi kalau dari Jogja ke Jakarta tinggal dibalik aja keretanya ke sana. Otomatis kan harusnya nomor besar yang searah laju kereta, karena
nomor kecilnya bakal dapat yang berlawanan arah kereta hadap mundur ya kalau dari Jogja ke Jakarta. Karena kalau dari Jakarta ke Jogjanya yang nomor kecilnya dapat maju, nomor besarnya dapat mundur. Tapi ternyata saya duduk di ekonomi premium 4 itu dapat kursi yang mundur, dan saya baru ngecek langsung ini ekonomi premium 3. Sebuah hal yang kita udah naik kereta, udah ngeplotin misalkan sensus kursi. Oh, kemarin aku naik nomor 6, nomor kecil di ekonomi premium 5. Terus ngecek lagi depan, oh sama nih nomor kecilnya yang searah kereta. Berarti dari Jogja ke Jakartanya tinggal dibalik nomor besarnya yang dapat searah kereta. Ternyata ini beda coy. Yang di premium 3 ini nomor besarnya yang searah laju kereta menuju ke arah sana, nomor kecilnya yang hadap mundur kebalik. Di ekonomi premium 4 ini nomor besarnya madep mundur kebalik dan nomor kecilnya yang dapat searah laju kereta, teman-teman. Dan ekonomi premium 5 yang sana ya, 1, 2, 4, 5 itu nomor kecilnya yang searah laju kereta, nomor besarnya kebalik. Hanya di ekonomi premium 3 aja yang beda. Kalau kemarin saya pas dari Jakarta ke Jogja, itu dari premium 1, 2, 3 sama 5 kalau nggak salah, itu nomor kecilnya yang searah laju kereta, nomor besarnya kebalik. Yang beda nomor di ekonomi premium 4 ini, tapi satu rangkaian ini udah ngacak semua, udah beda lagi dengan yang terakhir saya naik kemarin sama Mas Adi Jasa. Dan saya dapat kursi yang kebalik di ekonomi premium 4. Kalau tadi saya ngambil di ekonomi premium 3, itu dapat kursi yang madep searah kereta atau madep maju. Ya itulah kenapa kita nggak bisa bikin rumus. Saya aja yang baru naik kereta beberapa minggu yang lalu, ini zonk coy, nomornya udah ngacak semua nih satu rangkaian. Nggak sama keretanya, padahal transitnya cuma 1 setahu saya. Kayaknya udah diganti ya. Kalau saya ngamatin jalur Jogja-Jakarta itu keretanya kebanyakan udah kereta-kereta new generation ya. Mau yang dari Lempuyangan, mau yang dari Tugu, stasiun Yogyakarta. Itu rutenya kalau Jogja-Jakarta, Jakarta-Jogja atau sampai Solo biasanya kebanyakan keretanya udah new generation, ekonomi atau eksekutif. Tapi sampai saat ini kereta api Gajah Wong ini masih belum pakai kereta new generation, masih pakai kereta premium yang kursinya separuh searah kereta dan separuhnya lagi berlawanan arah kereta, teman-teman. Dan ada juga kelas eksekutifnya. Kelas eksekutifnya juga pakai kereta yang setingkat di bawahnya kereta new generation. Kalau dari segi jam keberangkatan, ini Gajah Wong enak banget ya. Berangkatnya malam jam setengah 9 lebih 10 menit, jam 9 kurang. Jadi kalau teman-teman liburan di Jogja dan habis jalan-jalan, habis check out hotel, masih bisa ada sisa waktu sekitar 6 jam, 5 jam buat kulineran, nyari oleh-oleh. Malamnya ke stasiun, naik Gajah Wong balik ke Jakarta. Dan tiba di Jakarta juga jamnya enak banget, jam setengah 5 pagi. Tapi keretanya masih pakai kereta premium. Kalau saya sih nggak masalah sih, duduk madep mundur, orang malam juga tinggal tidur ya. Jadi ini sebenarnya jamnya enak, keretanya enak, harga tiketnya juga mirip dengan kereta yang new generation. Makanya nggak tahu nih kapan Gajah Wong bakal dapat upgrade atau enggak, sampai kapan pakai kereta premium kayak gini. Kalau misalkan ini dapat upgrade, wah jalur Jogja-Jakarta bener-bener wajib pakai kereta spek rata kanan ya, ekonomi sama eksekutif new generation. Jam 20 lebih 40 menit tepat waktu kita berangkat dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, teman-teman. Sepi coy stasiunnya. Kalau udah jamnya Bengawan sama Kauripan rame banget penumpangnya. Dan ini ternyata di ekonomi 4 udah lumayan rame penumpangnya, meskipun nggak penuh terisi ya, tapi full. Cuman beberapa kursi kosong aja yang tersisa. Kita melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Jadi kereta api Gajah Wong nggak berhenti di sini. Pemberhentiannya di stasiun Lempuyangan ya. Jadi kalau mau naik Gajah Wong nggak bisa naik dari stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Gajah Wong yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 52 menit. Kita tiba di stasiun Wates, teman-teman. Pemberhentian pertama setelah berangkat dari stasiun Lempuyangan ya. Ini ada yang turun dong ternyata. Gokil. Ada yang turun dari Lempuyangan ke Wates. Kayaknya beli tarif khusus ya. Ini ada kereta bandara sepertinya. Yang naik juga lumayan banyak menuju ke arah depan ke ekonomi 1, 2. Dan ini di belakang juga masih ada yang jalan ke depan. Ternyata yang turun di Wates banyak juga teman-teman. Dari Jogja, dari Lempuyangan ke Wates ya. Karena kayaknya kalau naik Pramek udah nggak ada.
jam malam. Jadi opsi satu-satunya buat balik ke Wates atau Kutoarjo ya naik kereta jarak jauh, beli tarif khusus 45.000 kalau nggak salah untuk kelas ekonomi. Kereta api Gajah Wong di GPK 2025 meskipun membawa kereta ekonomi premium ya. Kalau sebelumnya emang kereta ini hanya maksimal 100 km per jam. Tapi untuk GPK baru, grafik perjalanan kereta 2025, kereta api Gajah Wong speednya di-upgrade jadi sampai 120 km per jam teman-teman. Dan ini kita udah mulai ngerasa ngebut banget ya keretanya. Tadi udah nyentuh 117 km per jam. Ini masih naik turun. Tapi biasanya kereta kayak gini tuh yang lari 120 tuh nggak dimentokin 120 kalau nggak telat ya. Paling cuma di 115, 116. Jadi nggak sampai bener-bener dimentokin terus. Dan untuk kekedapan suaranya ini masih oke, masih normal. Guncangannya juga nggak bergoncang-goncang, masih anteng, stabil. Dibandingkan sama kereta yang ekonomi new generation modifikasi. Nah, kalau ekonomi new generation modifikasi itu nggak bisa ngebut sampai 120 km per jam. Setahu saya sampai saat ini train marknya masih E, belum F ya. Jadi kecepatan maksimal ekonomi new generation yang modifikasi itu masih 100. Makanya saya bilang untuk spesifikasinya tuh ratingnya lah ya, ratingnya tuh masih di bawahnya kereta premium. Kalau yang paling atas kereta new generation stainless steel yang buatan PT Inka, nah menurut saya bawahnya ini kereta premium. Cuman minusnya emang kursinya ada yang madep mundur kayak saya sekarang. Bawahnya ini baru kereta ekonomi new generation yang modif. Harusnya kalau secara harga di tingkat kayak gitu tuh menurut saya ya yang paling atas new gen stainless steel, bawahnya premium, bawahnya lagi harganya lebih murah yang new gen modif sih. Meskipun new gen tapi masih kurang nyaman menurut saya. Ini masih ngebut tapi anteng dan nggak begitu gemelodak. Cuman emang kadang kalau pintunya nggak ditutup lebih berisik ya, karena belum pakai pintu yang otomatis. Sama new gen modif juga pintunya masih pakai pintu yang geser kayak gitu, pintu lama. Jadi kalau nggak ditutup juga tambah gemelodak lagi. Beberapa kali saya naik kereta ekonomi new generation modifikasi kecepatan 100 tuh masih gemelodak. Dulu Jatingkir, terus Sancaka Utara itu gemelodak, Ranggajati itu juga gemelodak teman-teman. Kalau kalian sama nggak kira-kira? Menurut kalian ekonomi premium tuh lebih peredamnya lebih oke, terus lebih anteng dan bisa ngebut dibandingkan ekonomi new generation yang modifikasi? Kira-kira pendapat kalian sama nggak? Perjalanan kereta api Gajah Wong tiba di stasiun Kutoarjo awal 2 menit dari jadwal teman-teman. Yang naik lumayan banyak ya menuju ke arah depan di ekonomi 1, 2, 3 dan kayaknya ada yang turun juga sih. Beli tarif khusus karena udah nggak ada kereta lokal dari Jogja ke Kutoarjo, cuman bisa pakai kereta jarak jauh. Di stasiun Kutoarjo, kereta api Gajah Wong ini berhentinya lumayan lama, sekitar 15 menitan teman-teman kalau normal. Karena kita awal 2 menit, kita ada tambahan waktu 2 menit jadi 17 menit ya. Sebenarnya tadi bisa awal banyak, cuman pas sampai sinyal masuk tuh direm pelan-pelan, masuk ke Kutoarjo pelan-pelan, jadi awalnya nggak banyak. Di Kutoarjo, Gajah Wong harus minggir, bakal disusul sama kereta api Taksaka, kereta anak mas yang sehari 3 kali jalan PP Jogja-Jakarta, pagi, siang, malam. Tadi sebenarnya waktu kita melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta tuh saya lupa ya ngerekam sisi sebelah kanan arahnya kereta teman-teman. Di sana ada Taksaka masih parkir karena berangkatnya di belakangnya Gajah Wong jam 21.05, beda waktu sekitar 25 menitan. Tapi Gajah Wong sampai Kutoarjo udah kena susul, disuruh minggir sama Taksaka karena Taksaka di sini nanti nggak berhenti, melintas langsung teman-teman. Di GPK 2025 ini Taksaka pagi, siang, malam nggak ada jadwal pemberhentian normal di Kutoarjo. Semuanya melintas langsung, udah kayak kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga. Kalau dulu cuman ada Argo Lawu sama Argo Dwi Pangga aja yang melintas langsung nggak berhenti ya. Sama kalau pas dulu ada direct train ya itu melintas langsung. Sekarang ketambahan Taksaka melintas langsung di Kutoarjo. Padahal Argo Semeru, Argo Wilis saja berhenti coy di sini.
kereta kalian berangkat lebih dulu, tapi kalau di belakangnya ada kereta yang ngebut, berhentinya minim, kereta unggulan pasti disuruh minggir. Contohnya kayak Gajah Wong ini coy. Jadi tiba di Jakartanya ya duluan Taksaka, berangkatnya lebih malam. Tiba di Jakarta lebih duluan Taksaka. Gajah Wong berangkat lebih dulu, tiba di Jakartanya lebih siang. Tapi jamnya lebih enak ini sih. Dan tiketnya juga lebih murah ini. Meskipun ada kereta kelas eksekutifnya ya. Eksekutifnya kalau nggak salah lebih murah dari Taksaka sih. Tapi ini eksekutifnya belum new generation, kalau Taksaka tadi udah new generation. Nanti teman-teman bisa tonton video tripnya naik kereta api Taksaka dari Jogja ke Jakarta. Tapi saya naiknya waktu itu Taksaka siang ya, bukan Taksaka malam. Sama aja sih, cuman beda jamnya aja. Berangkat dari stasiun Kutoarjo, baru saja lampunya disetting ke mode malam teman-teman. Jadi lampu utamanya dimatiin dan menyisakan lampu LED yang ada di pojok kanan atas jendela. Lumayan redup dan gelap. Jadi kalau mau tidur istirahat tuh bisa nyenyak banget sih sebenarnya untuk kereta ekonomi premium. Bahkan ini lebih gelap dibandingkan kereta yang new generation modifikasi ya. Yang new gen stainless steel tuh sebenarnya bisa lebih gelap, tapi kadang biasanya cuma di dimmer doang. Jadi kayak saya bilang masih lebih gelap yang premium sih. Dulu pernah naik yang new gen stainless steel tuh dimatiin semua, jadi gelap banget kayak kelas eksekutif gitu, enak banget buat tidur. Cuman emang minusnya kalau kita duduknya di dekat jendela, ini atas kita ada LED yang nyala lumayan terang sih, jadi kayaknya agak mengganggu juga. Tapi kalau teman-teman duduk di yang kursi pinggir deket gang, bukan yang di dekat jendela, itu lebih enak karena lebih gelap ya, nggak kena silau dari lampu LED yang di pojok kanan atas ini. Kita berhenti lagi di stasiun Kuto Winangun teman-teman. Dulu di sini tuh nggak banyak kereta berhenti, tapi sekarang banyak banget kereta yang berhenti, termasuk kereta-kereta new generation kayak Progo, Jakatingkir, yang larinya udah 120, ditambah ngecer berhenti di Kuto Winangun. Dan di sini kita juga tunggu disusul kereta api Argo Dwi Pangga. Stasiun Kuto Winangun ini stasiun di Kabupaten Kebumen yang paling ujung timur teman-teman. Jadi di Kebumen tuh ada 4 stasiun yang bisa buat naik turun kereta ya. Kuto Winangun, Kebumen, Karanganyar, sama Gombong. Ada nggak sih kereta yang berhenti Kuto Winangun, berhenti Kebumen, berhenti Karanganyar, berhenti Gombong? Kayaknya nggak ada sih kayaknya. Atau ada? Biasanya malah berhenti Kuto Winangun, Kebumen, sama Gombong. 3 stasiun berhenti, Karanganyar nggak berhenti. Dan di sini Gajah Wong disuruh minggir lagi, harus ngalah sama kereta Argo Dwi Pangga. Berangkatnya lebih jauh di belakang Gajah Wong. Berangkat dari Jogja, jadwal keberangkatannya sekitar 40 menitan kayaknya bedanya. Tadi kena susul Taksaka, sekarang kena susul Argo Dwi Pangga. Baru lepas Kutoarjo, baru sebentar udah berhenti lagi di Kuto Winangun dan disusul teman-teman. Sinyalnya udah hijau di depan. Nah, penumpangnya baru pada turun. Dari tadi saya sendiri yang turun di sini. Sepi banget. Kalau kereta ekonomi yang subsidi itu biasanya berhenti lama langsung pada turun. Rokok biar nggak pegel, peregangan. Berangkat dari Kuto Winangun, jarak 1 stasiun, kita berhenti lagi di stasiun Kebumen, di kota Kebumen teman-teman. Jadi kayak ngecer gitu berhentinya, deket-deket stasiunnya. Ada kereta api Turangga sepertinya masuk di Kebumen. Tadi yang naik ada 2 orang tuh. Panoramiknya rame coy, gokil. Dede ya Bu, bentar. Ini yang di bawah yang mana Bu? Apa di atas semua? Di atas semua nih. Tadi baru sempat saya singgung, ada nggak kereta yang berhenti di 4 stasiun Kabupaten Kebumen,
Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong. Ternyata Gajah Wong berhenti 4-4-nya teman-teman. Saya baru nyadar, baru lihat peta tadi, dan ada pengumuman dari dalam, loh kok berhenti Kerawang? Kok berhenti Kerawang? Tadi sebenarnya ada yang lucu ya. Di dalam tuh pengumumannya kereta api Gajah Wong berhenti di stasiun Karawang, bukan Karanganyar. Di sini nggak ada PPKA-nya, jadi kalau sinyalnya hijau langsung disemprit. Berhenti 4-4-nya di Kabupaten Kebumen. Oh hijau kan? Langsung. Wih. Berhentinya cuma 1 menit. Tadi ada yang naik juga, nggak banyak. Habis ini berhenti lagi di Gombong. Nih di mapnya tadi peta perjalanannya ada 4. Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong. Tadi baru saya tanyain kan, biasanya Karanganyar nggak berhenti kalau berhenti di sini. Atau berhentinya di sini, Gombongnya nggak berhenti. Ini tempatnya berhenti semua coy, tambah ngecer. Kita berhenti lagi di stasiun Gombong teman-teman. Ada yang turun. Yang naik juga ada. Ada yang turun. Dari tarif khusus sepertinya. Dan tadi kursi samping saya ada yang naik dari Kebumen, keisi orang. Depan saya juga. Padahal saya ngecek di aplikasi tadi pas sampai Kutoarjo itu Kebumen ke arah Pasar Senen nggak ada. Yang penumpangnya masih kosong coy. Kayaknya belinya dada-dada ya tadi. Tiba-tiba ada yang naik. Kok ada yang isi? Pas saya cek ulang, ternyata keisi orang. Baru naik. Berarti cuma sebentar, sinyal hijau, nggak ada PPKA. Langsung disemprit sama kondekturnya. Pada turun atau mau naik itu mbak-mbak bertiga? Masuk lagi. Biasanya pada bingung karena ini kereta ekonomi 2 nih. Keluar lagi, jalanlah dari luar mau ke ekonomi 1. Ketinggalan kereta cuy. Mending langsung masuk aja, nanti nyarinya di dalam. Nyari kursi sama nyari gerbongnya, karena ada nomornya juga. lebih 15 menit perjalanan kita tiba di stasiun Kroya teman-teman. Yang naik lumayan banyak di depan dan ada yang turun juga. 1, 2, 3, 4. Tapi ada lagi yang naik ya. Jadi ada penumpang turun dan keisi lagi. Bisa dibilang penumpangnya itu jarang yang full trip sih. Penumpang parsial. Tadi atas ada yang turun, Kutoarjo turun, Kebumen, Gombong juga ada yang turun teman-teman. Hampir di setiap pemberhentian tuh ada yang turun. Dan keisi lagi sama penumpang baru yang naik. Setelah ini kita bakal belok ke utara menuju ke arah Cirebon. Stasiun percabangan jalur kereta api. Nggak ketemu apa-apa ya di sini ya. Rame loh yang turun. Ya meskipun cuma beberapa orang tapi lumayan sih, ada 5 atau 6 tadi. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Untuk tarif kereta api Gajah Wong dari Lempuyangan, dari Jogja menuju ke Jakarta Pasar Senen, tarifnya dari 300.000 ya teman-teman, untuk harga paling murah. Sekarang tuh yang tampil cuma satu harga aja, nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan ada subkelas-subkelasnya banyak banget ya. Sekarang tuh yang tampil bisa dibilang ini subkelas paling tinggi. Untuk ekonomi 300.000 dengan kode ekonomi CA. Itu bakal dapat kereta ekonomi premium seperti ini.
kalau naik kereta api Gajah Wong. Jadi belum new generation untuk sampai saat ini ya. Nggak tahu nih kapan bakal di-upgrade atau enggak kereta api Gajah Wong, padahal kereta-kereta lain udah pakai kereta new generation. Dan untuk milih kursinya nggak ada tips atau rumus, jadi kita bejo-bejoan aja dapat kursi yang searah laju kereta atau yang dapat mundur teman-teman. Untuk kursi yang berhadapan ada di tengah-tengah ya, di nomor 10 dan 11. Jadi tarifnya 300.000 untuk ekonomi. Kalau mau lebih nyaman bisa naik kereta kelas eksekutifnya, tarifnya 440.000, beda 140.000. Untuk eksekutif kursinya searah laju kereta, bisa lebih direbahin kursinya, lebih empuk kursinya, dan legroomnya lebih lega karena kapasitas penumpangnya lebih sedikit, cuma 50 penumpang ya. Dan eksekutifnya juga belum pakai kereta eksekutif new generation, jadi masih sama kereta ekonomi dan eksekutif stainless steel generasi pertama tahun 2019, tapi masih nyaman kok, satu tingkat di bawahnya kereta new generation. Dari Jogja berangkat jam 9 kurang sampai Jakarta jam setengah 5. Durasi perjalanannya sekitar 8 jam teman-teman. Kalau mau kereta new generation yang berangkatnya malam ya itu naiknya bukan malam sih, udah ganti hari. Biasanya orang pada ketipu nih Jakarta Tingkir karena jam 00.29, berarti dia harusnya udah ganti hari. Misalkan kita mau naiknya Minggu malam ya, stasiunnya Minggu malam jam 11, berarti pesan tiket Jakarta Tingkirnya hari Senin jam 00.29, bukan Minggu jam 00.29. Kalau Minggu jam 00.29 ya berarti Sabtu malamnya harus ke stasiun. Biasanya banyak yang ketipu sih sama Jakarta Tingkir, tapi tiketnya Jakarta Tingkir tuh gila coy. 450.000 ini ekonomi loh, dan biasanya sisanya cuma sedikit, bahkan kadang habis. Itu kalau yang malam, karena kereta-kereta yang malam kebanyakan ekonomi hujan itu dari Yogyakarta ya, stasiunnya Yogyakarta, bukan stasiun Lempuyangan, dan jam tibanya itu nggak enak, kayak macam Sejauh Utama Solo. Terus nanti ada apa lagi ya? Oh nggak ada deh. Yang hujan cuma ini aja ternyata, Sejauh Utama Solo aja. Yang dari stasiun Yogyakarta yang berangkatnya jam 8, terus nanti tiba di Pasar Senen jam 3 kurang. Jadi masih dini hari banget. Ya bisa dibilang lebih murah dari Jakarta Tingkir sih. Tapi jamnya nggak enak menurut saya. Mending naik Bogowonto Gajah Wong aja sih, atau kalau nggak ya naik Jakarta Tingkir sekalian. Sebenarnya bisa juga naik lagi kereta api Batavia, tapi Batavia itu jalannya cuma weekend, jadi kalau hari biasa nggak jalan. 23 lebih 41 menit tiba di stasiun Purwokerto teman-teman. Yang turun lumayan banyak dan yang naik tambah banyak. Di Purwokerto juga masih ada proses pembangunan peron tinggi ya teman-teman. Yang belakang udah jadi, itu kayaknya mulai agak ke sini. Ini kayaknya nanti bakal dibongkar sih, bakal ditinggiin biar sejajar dengan kereta ya. Kalau sekarang masih ada gap lumayan tinggi sih, harus pakai tangga. Kayaknya nanti bakal ditinggiin semua.
Cakep banget dikasih bendera, panjang banget. Kita sampai sini doang, nggak sampai sana. Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Karena udah jam malam, kayaknya bakal tidur dulu, istirahat. Penumpangnya juga udah penuh dan bakal nggak ketemu kereta apa-apa kayaknya di lintas. Gelap juga sih. 23:47 menit. Sudah hampir jam 12 malam. Kita berangkat kembali dari Purwokerto. Lumayan tambah penuh sih. Tadi yang naik lumayan banyak, yang turun nggak begitu banyak. Dari Purwokerto ke Jakarta masih butuh waktu sekitar 4,5 jam perjalanan. Karena penumpangnya juga udah pada tidur, jadi saya juga mau coba buat tidur dulu. Sebenarnya kalau naik kereta ekonomi premium itu juga udah nyaman. Udah ada mode malam yang bikin tidur kita makin nyenyak. Kalau kereta lain kan biasanya lampu utamanya tetap nyala terang. Sandaran kursinya bisa direbahin, tapi emang nggak semiring ngerebahin kursi di kelas eksekutif. Buat orang yang tingginya lebih dari 170 cm juga masih bisa selonjorin kaki, tanpa kementok rangka kursi. Suhu AC-nya dingin, jadi bisa tidur makin nyenyak. Cuma PR-nya sih nyari posisi tidur yang PW. Soalnya sandaran kursinya agak keras dan kurang ada lekukan yang bikin punggung kita tuh nyaman. Tapi kalau udah nemu posisi tidur yang pas, dijamin bisa tidur nyenyak juga kok. Dengan harga 300.000 dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api ke Jawong ini menurut saya worth it sih, karena jadwalnya juga enak banget. Cuma balik lagi ke kalian, lebih nyaman naik kereta eksekutif sekalian atau nyari yang kereta ekonomi new generation sekalian. Ya, semoga aja kedepannya kereta api Gajah Wong ini ikutan upgrade kereta ekonomi new generation stainless steel biar makin nyaman. Tapi harganya tetap 300 ribuan aja, jangan ikutan upgrade juga. Jam 1:40 menit kita tiba di Cirebon, teman-teman. Untuk kereta api Gajah Wong ini naik turun penumpangnya di Cirebon Perujakan ya, bukan di Cirebon Kejaksan. Jadi nanti di Cirebon Kejaksan melintas langsung alias nggak berhenti. Yang turun lumayan banyak banget teman-teman dari depan. Oh, ada yang lewat Manahan. Berhentinya sepertinya lumayan lama di Cirebon, teman-teman. Yang lain udah pada tidur, nyenyak banget di dalam. Pakai mode malam. Tadi saya udah tidur ayam, aku bangun-bangun. Masih ada pada yang turun. Ngerokok juga. Kalau kereta ekonomi yang kayak Bengawan tuh biasanya ramai banget yang turun. Hampir semua penumpangnya turun buat ngerokok. Tapi Gajah Wong ini banyak penumpangnya kan mayoritas perempuan ya, jadi yang turun sedikit. Jadi untuk stasiun Cirebon Perujakan ini adalah percabangan jalur kereta dari arah Semarang dan dari arah Purwokerto Jogja itu bertemunya di sini, teman-teman. Lalu nanti jadi satu dan ini akan sampai ke arah Jakarta. Ini ada apa lagi nih yang akan lewat? Jalur 3 sebelah sana ya. Sepertinya kereta dari arah Semarang jalur utara atau dari Cirebon menuju ke arah Semarang jalur utara. Jadi kalau jalur yang sini biasanya dipakai buat kereta-kereta lintas selatan. Kayak tadi ada Manahan lewat, terus Gajah Wong, Taksaka itu lewatnya jalur sebelah sini untuk menuju ke arah jalur selatan ke Purwokerto ke arah Jogja. Kalau jalur yang sebelah sana itu jalur untuk ke arah lintas utara Pulau Jawa menuju ke arah Semarang dan Surabaya Pasar Turi.
lagi perjalanan kereta api Gajah Wong akan tiba di tujuan akhir di stasiun Pasar Senen, Kota Jakarta. Perjalanan sekitar 8 jam ya, kita terlambat. Harusnya 4.35 kita sudah masuk Pasar Senen. Jadi kesimpulan dari perjalanan kali ini naik kereta api Gajah Wong dari Jogja menuju ke Jakarta. Sebenarnya keretanya nyaman ya teman-teman, untuk secara dari interiornya, dari kabin keretanya nyaman. Ini AC-nya dingin banget, saya masih pakai jaket, bahkan ini masih kerasa nyes-nyes ya, suhunya 19 derajat dari semalam itu. Jadi kalau masih pakai jaket kedinginan bisa nyewa selimut di kereta restorasi atau nunggu pramanya lewat. Banyak juga sih yang nyewa selimut, pas lewat tuh langsung habis. Dan untuk kursinya bisa di reclining, bisa selonjoran dengan nyaman. Weekend tapi nggak terlalu penuh. Dengan perjalanan malam, tiba di Jakarta udah pagi, dan kalau kita terlambat kayak gini sampai Jakarta udah pas subuh, jadi nggak kepagian, nggak jam 2 pagi, jam 3 pagi sampai Jakartanya. Misalkan tadi turun Jatinegara atau Bekasi mau nyambung KRL itu masih bisa teman-teman. Kenapa kok saya bilang mau turun Bekasi? Jadi kalau teman-teman tujuannya ke daerah-daerah Cikarang atau mungkin Tambun, Cikarang ini keretanya nggak berhenti, jadi turunnya harus di Bekasi terus balik lagi naik KRL. Nah itu KRL-nya udah pada jalan ya, konsisten lagi. Jadi KRL udah pada jalan. Tadi kita juga udah ketemu beberapa KRL, jadi enak banget sih buat nyambung ke kereta KRL itu, nggak harus nunggu lama. Turun kereta udah ada KRL yang beroperasi. Dan untuk kenyamanan kursinya emang ini sebenarnya agak keras, meskipun udah bisa direbahin, jadi kurang ergonomis di punggung. Kalau mau buat tidur itu ya kita harus nyari posisi PW-nya sih, kurang lebih kayak gitu, jadi nggak langsung tidur gitu. Nggak tahu kenapa kalau saya di perjalanan itu kayak tidurnya juga nggak begitu bisa tidur yang nyenyak banget sih. Mau naik eksekutif, mau naik kereta apapun, kayaknya masih tidur kebangun. Tapi overall nyaman, selonjoran kaki, ngerebahin kursi tidur, dan lampunya juga redup ya untuk mode malamnya. Cuman emang kalau misalkan duduk di dekat jendela itu lebih terang aja sih, karena kena cahaya LED yang dari pinggir-pinggir. Ya itu aja dari kesimpulan naik kereta api Gajah Wong ini. Dan kita udah sampai Jakarta Pasar Senen, terlambat sekitar berapa ya? Saya pakai handphone, jam 15 menit. 4.50 kita baru mau masuk ya, ini belum masuk, masih jalan. Nomor keretanya udah diubah jadi premium 2 ya. Tadi kita premium 4 karena nanti jam 7.55 ini harus balik lagi ke arah Jogja teman-teman. Jadi dengan rangkaian kereta yang sama, susunan kursinya masih sama, tapi nggak tahu nanti bakal diubah lagi atau enggak. Alhamdulillah jam 4:52 kita tiba di tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen teman-teman. Kalau dilihat penumpangnya nggak begitu ramai banget ya. Kalau naik yang subsidi PSO tuh buset, bisa penuh nih peron penumpang yang turun. Dingin keretanya di dalam, tadi AC-nya 19 derajat, terus ini turun dari kereta lumayan hangat. Kita ke sana dulu aja, ke toilet. Nah ini lokomotifnya dilepas ya teman-teman. Kirain dilepas lokomotifnya, ternyata dilansir sama rangkaiannya. Tadi kayaknya juru langsirnya turun, kirain ngelepas lokomotif. Set, akselerasinya 204, kencang banget. Langsung ngebut coy keretanya. Dilansir masuk tempat cuci, terus nanti berangkat lagi jam 7.55. Istirahat sekitar 2 jam dengan rangkaian kereta yang sama. Kalau naik kereta api Gajah Wong, terlambat datangnya pun kayaknya masih aman ya, malah enak. Jadi tiba di stasiun Pasar Senen atau Jatinegara atau Bekasi itu udah mulai azan subuh, jadi nggak kepagian.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Mohon maaf kalau masih kurang maksimal dan banyak kekurangan. Saya pamit dari kota Jakarta. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!